Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada dalam inspirasi kitab suci, kembali kita bertemu untuk merenungkan bacaan-bacaan. Acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Judul permenungan kita hari ini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya hanya mau menghantar kita untuk merenungkan sabda Tuhan ini dalam topik tadi dengan sebuah cerita yang bisa jadi juga kita alami, kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan kepada kita bahwa dari topik tadi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya mau menjelaskan bahwa aku di sini memang tertuju kepada pribadi Yesus sendiri. Namun boleh kita pahami dalam hubungan dengan pribadi-pribadi lain. Dalam arti sesama yang ada di sekitar kita. Dan yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu adalah rahmat atau berkat, kebahagiaan yang akhirnya mengkerucut kepada arti hidup abadi di surga. Baik, ceritanya demikian. Dikisahkan bahwa ada seorang anak perempuan remaja. Mereka sedang berjalan-jalan di sebuah taman bunga mawar. Dan di taman itu juga ada sebuah rumah sebagai pemilik dari taman mawar itu. Ketika mereka berada di depan pagar kebun yang diselimuti dengan bunga-bunga mawar yang warna-warni dengan harumnya yang semerbak, tiba-tiba putri remaja itu berkata kepada neneknya sambil dia menarik nafas panjang. Dia mengatakan, "Kakek, bisakah kakek melihat dan mencium harumnya mawar-mawar ini? Sangat menyenangkan." Dan mendengar apa yang dikatakan oleh cucunya itu, dia hanya menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan, "Luar biasa karya Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita manusia." Namun tiba-tiba ketika putri remaja dan kakeknya sementara menikmati keindahan bunga-bunga mawar itu, tiba-tiba terdengar suara seorang nenek dari beranda rumah yang ada di taman itu. Kata nenek itu, "Ambillah sebanyak yang kamu inginkan." Mendengar perkataan itu, mereka sangat bahagia karena memang mereka memiliki keinginan untuk mengambil beberapa bunga yang indah itu. Dan apa yang terjadi bahwa setelah mereka mengambil bunga yang mereka inginkan, mereka mengucapkan limpah terima kasih kepada nenek itu dan menarik bahwa nenek itu tidak membutuhkan apa-apa. Ia hanya mengatakan, "Bersyukurlah karena Tuhan itu baik, kekal abadi kasih setianya."
Dan putri itu bersama kakeknya akhirnya pergi dari tempat itu. Namun yang menarik bahwa nyonya itu lalu berkata di dalam hatinya demikian, saya menanamnya dengan tujuan supaya membuat orang lain itu bahagia. Karena saya sendiri tidak melihat bunga-bunga itu karena mata saya buta. Saudara-saudari, itulah sebuah cerita singkat sederhana yang mau menggugah kita bahwa berbicara tentang kehilangan nyawa itu tidak harus seperti yang Yesus sendiri nyatakan, memberikan dirinya sebagai korban salib untuk keselamatan kita. Tetapi kehilangan nyawa, memberikan nyawa itu seperti yang seorang nenek telah lakukan dalam kehidupannya, yaitu bagaimana ia berkorban supaya orang lain merasa bahagia. Dan karena itu saya sangat yakin saya dan Anda juga pernah melakukan hal yang demikian. Namun pertanyaan kita, apakah kita lakukannya supaya kita dipuji, ataukah kita lakukan dengan satu niat yang tulus bahwa ketika orang lain merasa bahagia dengan pemberianku, dengan pengorbananku, disitulah saya pun merasa bahagia tanpa menuntut sebuah balas dari setiap pengorbanan atau pemberian kita. Dan lihat yang menarik bahwa ketika ia kehilangan nyawa, ia mengorbankan dirinya, tenaganya untuk menghasilkan taman yang indah dan orang lain merasa bahagia. Disitulah sebenarnya berkat yang ia berikan, dan ia pun menuai berkat di mana ia pun merasa bahagia karena melihat orang lain bahagia karena pengorbanan. Jadi kepada kita semua, kehilangan nyawa tidak harus dengan kita memberikan diri kita mati dalam tanda kutip demi kehidupan orang lain seperti yang dilakukan Yesus. Tetapi boleh kita nyatakan di dalam setiap pengorbanan kita, setiap kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan dan membuat orang lain merasa bahagia, terbantu, itu sebenarnya berkat yang nanti tidak saja dialami oleh mereka, tetapi juga yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk senantiasa menyerahkan nyawa kita, kehilangan nyawa kita untuk orang lain teristimewa demi Tuhan. Itu akan membuat kita bahagia, tidak saja dalam kehidupan kita kini di dunia, tetapi juga akan bahagia di dalam keabadian surga. Kehidupan kita yang sejati dan bahagia di hadapan Tuhan sangat ditentukan oleh setiap kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih, dengan sebuah pengorbanan diri yang total. Itulah berkat yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Mari kita terus mohon berkat dan bimbingan Tuhan untuk kehidupan kita, supaya kita benar-benar menjadi berkat, senantiasa memberikan nyawa atau kehilangan nyawa untuk kehidupan orang lain, teristimewa untuk Tuhan, supaya kita pada akhirnya akan memperoleh tujuan sejati
dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.